Selamat malam Mutiar. Sekarang kami ingin presentasikan tugas IPA bab 5A. A. Unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat, terdiri atau atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Dalam unsur logam terdapat atom-atom penyusunnya. Atom-atom ini tersusun dengan rapat. Jika kalian masih ingat tentang wujud zat padat, ini pula yang terjadi pada unsur-unsur logam. Dikarenakan hampir semua unsur logam berwujud padat, maka sifat unsur logam juga sama dengan zat berwujud padat. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 11 unsur berwujud air, dan satunya berwujud gas pada suhu ruang. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Titik didih dan titik leleh unsur non-logam juga rendah, tidak seperti unsur logam yang memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. 2. Ada atom. Barangkali kalian bertanya-tanya ketika mempelajari tentang unsur logam dan non-logam. Ada beberapa istilah yang asing, tapi terus-menerus diulang. Ada atom, elektron, dan ikatan. Pada bagian ini, kalian akan mengenal istilah-istilah tersebut lebih jelas. Atom berhubungan erat dengan unsur. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dengan lintasan membentuk awan elektron. Jika pada tata surya benda langit mengitari matahari dan bertahan di orbitnya karena ada gaya gravitasi matahari, elektron berada di lintasannya mengelilingi inti atom. Karena ada gaya elektromagnetik, karena proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatnya selalu netral. B. Senyawa. Di awal bab ini kalian sudah sempat membaca kata senyawa, bukan? Senyawa dapat terbentuk karena adanya 2 unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contoh yang sudah disebutkan adalah senyawa H2O atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. Perbedaan sifat antara senyawa dan unsur pembentuknya menjadi hal yang sangat unik untuk dipelajari. 2 unsur yang sangat berbahaya jika dalam bentuk murninya akan menjadi zat yang sangat bermanfaat dalam tubuh manusia saat keduanya membentuk senyawa. Senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap air, misalnya selalu terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen yang tetap jumlahnya. Senyawa yang terbentuk hanya dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara-cara kimia. Molekul dalam senyawa. Jika dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri di atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan. Ikatan antara atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atomnya penyusunnya berasal dari unsur yang sama, misalnya C12 atau fluorine, O2 atau oksigen, dan O3 atau ozon sebaliknya. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda, misalnya H2O atau air, HCl asam klorida, dan C6H12O6 atau glukosa.
gambar 516, gambar 517 menunjukkan molekul-molekul zat tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.